Shalom Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, sekalipun ibadah doa malam kita masih secara online, Bapak Ibu kita sungguh bersuka cita, kita boleh beribadah bersama-sama. Kita masih tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu boleh menyaksikannya secara online. Karena kita percaya Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang, jarak dan waktu dimanapun kita berada saat malam hari ini. Mari siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah doa malam kita malam hari ini. Satukan hati, kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah kami boleh bersekutu bersama-sama umat-Mu dimanapun berada, yang mengikuti ibadah secara online malam hari ini. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami, karena Engkau hadir dimanapun umat-Mu menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan kiranya setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami dan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau bisa kita semua boleh bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Satu kali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak lebih lagi. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak malam hari ini. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih lagi katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Satu kali lagi katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sorak-sorak untuk kemuliaan kita. Haleluya Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sungguh bersuka cita malam hari ini. Mari lebih lagi kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadiratnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Hanya Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami perlu Tuhan lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Satu kali lagi katakan, terlalu banyak Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
sembah Dia. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah penolong yang setia di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin malam hari ini kita masih di dalam pergumulan ataupun proses yang harus kita lewati, biarlah kita tidak pernah meninggalkan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik selamanya, Engkau setia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami selama-lamanya. Haleluya. Mari datang lebih lagi kepada Tuhan. Mari dengan iman percaya kita kepada Dia, kita mau katakan kita mau tetap setia sekalipun di tengah pergumulan hidup kita. Dia Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Setiap anak-anak Tuhan yang berseru, berserah kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan, kami mau datang lebih lagi. Sebab kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi lepas pribadi kami, bahkan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Satu kali lagi dari awal naikkan pujian ini, katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti
hamba-hambanya. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, sebagaimana yang kami naikkan dalam pujian tinggal di dalam dekapan kasih-Mu, biarkan hari lepas hari kami dibentuk, kami diperbaiki, kami diisi oleh kebenaran firman, dan kami percaya setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang ada di dalam kehidupan kami, yang kami baca, yang kami renungkan, bahkan masuk dalam hidup kami, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, biarlah doa malam hari ini, siapapun kami yang mendengar, biarlah firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Kami buka hati, kami buka diri, nyatakan kasih-Mu, dan Engkau yang menuntun kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan amin. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Saya tahu saudara dimanapun saudara berada, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Saudara, beberapa waktu ini saya diberi satu tema untuk hari ini, yaitu cermin hati. Ya, saya mulai nanya begini, kalau kita bercermin, yang kita lihat dirinya orang lain atau dirinya kita? Kalau kita bercermin, kita sedang melihat diri kita pribadi. Saya hari ini pinjam cermin, saudara. Ini cermin, ya. Tadi saya bilang dengan anak saya, Mami pinjam cermin, karena Mami nggak punya cermin yang bisa dibawa-bawa. Ya, ini cermin. Saudara, waktu kita bercermin, kita sedang melihat apakah sudah cukup rapi rambut saya, apakah kacamata saya miring, apakah masker saya sudah letaknya baik. Ya, ini waktu kita bercermin secara lahiriah. Tahukah saudara, hari ini Tuhan ingin bicara dengan saudara dan saya. Kita tidak hanya sedang memperbaiki tatanan rambut kita, kita tidak sedang memperbaiki lahiriahnya kita, tapi saudara dan saya sedang bercermin hati. Saya bilang begini, kalau saya bercermin hati dengan cermin ini, yang kelihatan hanya tulisan hope, karena saya pakai kaos dengan tulisan kata-katanya hope. Saya nggak bisa lihat hati saya bagaimana. Ternyata ketika kita mau bercermin, hati kita yang mau bercermin, bukan wajah kita, bukan lahiriah kita. Maka cermin yang bisa memantulkan apakah saudara dan saya sudah rapi, sudah benar, adalah firman Tuhan. Amin. Mari kita buka cermin kita. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 19 bicara demikian, saudara. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 19. Saudara di rumah baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekali lagi,
Amsal 27 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Cermin hati bicara tentang firman, saudara. Kita bercermin tiap hari sebelum kita berangkat kerja ataupun kita sedang mau berpergian, itu dengan cermin untuk memperbaiki rambut yang mungkin kurang rapi atau pakaian yang mungkin kurang rapi. Tapi hari ini Tuhan mau saudara dan saya bercermin, bukan secara lahiriah lagi, tapi hati melalui firman. Air mencerminkan wajah, hati manusia mencerminkan manusia itu. Oleh sebab itu ama bolak-balik tahun-tahun awal gereja ini terus dengungkan Amsal pasal yang keempat ayat 23. Terus saya dengar kata-kata ini dari ama terus menerus, saudara. Ya. Amsal 4 ayat 23 begini firman Tuhan. Mari sama-sama baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya merenung, saudara. Ketika saya hanya memperbaiki manusia lahiriah, maka orang hanya bisa lihat saya secara luar. Oh, rambutnya pendek. Oh, rambutnya panjang. Oh, keren ya bajunya. Hari ini Pastor Wira pakai jas. Biasanya cuma pakai kaos. Secara lahiriah kita bisa terlihat. Tapi hari-hari ini yang Tuhan ingin perlihatkan adalah secara batiniah, yang orang lain boleh lihat. Ada satu hal yang begitu rapi, yang begitu memberkati, yang begitu memancarkan yang namanya firman dan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Tahukah saudara kenapa saya diberi cermin hati? Satu saat ketika saya berbicara dengan seseorang yang sudah diubahkan, orang ini baik, saudara, dan saya melihat perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tapi satu titik tiba-tiba banyak hal yang keluar dari perkataan daripada orang ini yang saya tidak mengerti. Kenapa ya? Kok kemarin-kemarin itu baik, tapi kenapa ya hari ini yang keluar itu kayaknya air yang keruh dari perkataan beliau atau perkataan orang ini? Saya flashback, saya introspeksi. Beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang penghalang komunikasi. Salah satu penghalang komunikasi adalah ego. Waktu ego ini, keinginan dagingnya kita lebih besar, maka akan mempengaruhi cara berkomunikasinya kita. Baik secara intonasi, perkataan, dan juga secara perbuatan yang terlihat dari bahasa tubuhnya kita. Ya. Yang kedua, penghalang komunikasi. Waktu hari Minggu ketiga itu bicara tentang luka batin. Ada luka-luka yang terpendam dan belum beres. Ya, mungkin itu perlakuan yang diterima di masa lalu. Mungkin itu trauma-trauma di masa lalu yang terpendam di dalam hati. Sehingga pada saat kelihatannya semua baik, dan ketika luka ini mulai mengusik kembali dan mulai teringat kembali, kadang-kadang
dari hati ini bisa tetap keluar kata-kata yang keruh. Waktu saya mendengar kata-kata keruh ini saudara, saya cuma bilang begini, Tuhan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana saudara dan saya tiap hari, cermin hati kita ini tiap hari membuat saudara dan saya memperbaiki diri. Waktu kita menyadari aku masih luka sebenarnya. Saya masih luka dengan orang ini. Waktu kita menyadari, Ama minggu lalu berkata demikian. Introspeksi diri. Sehingga ketika saudara dan saya mau introspeksi diri, tanpa sadar kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita bisa tahu, kita mengerti, lebih mengerti apakah kita semakin berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, waktu luka ini belum betul-betul beres. Kadang-kadang air keruh itu masih bisa mengalir. Kemarahan itu di tengah-tengah perubahan kehidupan kita, kalau luka ini belum beres, kadang-kadang bisa membuat kita lelah secara batin. Waktu saudara dan saya lelah secara batin, itu melebihi lelah secara fisik. Waktu batin kita lelah saudara, maka yang keluar dari mulut kita bisa hal yang keruh. Betul? Saya bilang keruh, saya gak mau bilang kasar. Kenapa? Karena yang kita mau sebenarnya yang jernih. Tapi jangan pernah menyerah ketika apa yang keluar itu keruh. Makanya kita perlu cermin hati, yaitu firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktu saudara introspeksi menyadari bahwa kenapa ya kok tiba-tiba ada air yang keruh yang bisa keluar, masih bisa keluar dari mulut saya. Artinya saat engkau sadar Tuhan mau memulihkan keadaanmu lebih. Tuhan sedang mau membuat saudara dan saya semakin murni, semakin bersih. Waktu air keruh itu keluar dan waktu saudara sadar, kenapa ya jadinya aku menyakiti orang-orang yang ada di sekitarku dengan perkataanku. Padahal aku gak mau loh mengungkit-ungkit hal itu. Kenapa ya bahwa selama ini sepertinya sudah baik, kenapa ya masih bisa keluar hal yang seperti itu? Cermin hati ini yaitu firman, itu sedang membuat saudara dan saya memperbaiki, mengingatkan saudara dan saya yang seperti hari Minggu kemarin Ama katakan, kita harus senantiasa introspeksi diri supaya tanpa sadar saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita belum berubah 100%, mungkin orang lain masih melihat kekerasan hati kita, mungkin luka kita belum sembuh 100%, tapi cermin hati yaitu firman. Ketika engkau katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara, waktu kita aktifkan cermin hati kita, firman berkata, waktu Tuhan tegur kita minta ampun. Waktu Tuhan ingatkan, nih loh perbuatan tangan Tuhan yang sudah menolong saudara dan saya begitu rupa. Maka kita mengungkapkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Begitu pula hidup kita dengan sesama kita. Bukankah minggu lalu kita diajar demikian? Waktu kita dengan sesama kita, waktu kita diingatkan dengan cermin hati, kenapa air keruh yang keluar? Kalau itu kesalahan kita, kita minta maaf. Dan kalau banyak hal, ternyata banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah sangat support kepada saudara dan saya. Dan selama ini kita kayak buta, gak pernah mengucapkan terima kasih. Kita bisa belum terlambat untuk berkata makasih ya. Saudara, saya orang yang keras dulu. Sangat susah untuk berkata maaf dan terima kasih. Tapi semakin firman itu meresap di dalam kehidupan, maka saya cepat untuk melakukan dan mengatakan maaf dan terima kasih ketika Tuhan sadarkan kamu salah. Kalau dulu ngapain aku minta maaf? Gak perlulah, aku kan pemimpin. Gak perlulah, aku kan gak salah. Tapi hari-hari ini Tuhan ingatkan, ketika engkau lakukan bagianmu, bagian-bagian yang engkau tidak bisa kerjakan, aku sempurnakan. Amin. Penghalang komunikasi yang ketiga adalah dosa atau kesalahan masa lalu kita. Mungkin hari-hari ini apa yang membuat komunikasi kita dengan orang lain menjadi hambar, tawar, bahkan dingin adalah karena kita sedang menutupi banyak dosa-dosa kita. Atau kita sedang bersembunyi dalam kesalahan masa lalu kita. Sehingga kita pasang tembok demi tembok. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Tuhan mau saudara dan saya semakin hari semakin berkenan memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, memiliki komunikasi yang manis dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Saya diberkati ketika Pak Steve boleh berbicara tentang keuntungan si pemarah. Orang berpikir, kok judulnya keuntungan si pemarah? Ternyata di balik cerita ini ada seorang yang dari kecil dia tukang marah. Dia merasakan untung ketika dia marah lewat perkataan dan perbuatannya. Ketika dia marah orang ngalah, kayaknya jadi super power. Dan akhirnya egonya semakin kuat, semakin keras. Tapi waktu dia beranjak dewasa, dia tahu bahwa ternyata apa yang dia anggap untung, yaitu kemarahannya, itu membuat dia sendiri di dalam satu hal yang sulit. Ketika dia bekerja, dia marah-marah seenaknya, maka dia diberhentikan dari pekerjaannya. Ketika dia mengalami kesulitan dengan lalu lintas dan dia mungkin kena tilang dengan polisi, dia marah-marah. Bukannya polisinya mengalah, tapi dia yang masuk ke penjara. Dia mulai mikir, kok dulu aku marah-marah, kok kayaknya untung. Hari ini kok kayaknya
bikin saya sulit. Saudara dan saya sedang didewasakan di dalam Tuhan. Biarlah kita bercermin bukan hanya dengan cermin untuk melihat lahiriah kita. Tapi maukah saat ini saudara bercermin dengan cermin hati? Apa itu cermin hati? Firman Tuhan. Firman tadi berkata, Amsal 27 ayat 19. Saya mau ulangi lagi. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekali lagi, seperti air yang mencerminkan wajah. Ternyata hati saudara dan hati saya mencerminkan manusia itu. Mencerminkan siapa saudara dan siapa saya. Ingat, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Makanya dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23 tadi, jaga hati saudara dan saya dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Cermin hati saudara dan saya bisa dilihat oleh orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Ya, cermin hati kita ini boleh dilihat lewat perkataan dan perbuatan. Saya mau ambil satu contoh, yaitu Ayub, saudara. Pada Ayub pasalnya yang kedua, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayub 2 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Ya. Ayub pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman berkata demikian. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini airnya keruh, saudara. Perkataan istri Ayub ini keruh. Ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Kenapa sampai air keruh ini boleh terlontar dari istrinya Ayub? Karena dia lihat anak-anaknya habis, hartanya habis. Dan yang terakhir di ayat ke-8, Ayub diizinkan bahwa dia borok, tertimpa borok dari atas kepala sampai ujung kaki. Bahkan dia pakai beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah abu. Kekecewaan demi kekecewaan. Padahal tadi sebelum firman dikatakan, ku tetap cinta. Yuk sama-sama nyanyikan. Ku tetap cinta, walau badai topan menghadang. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Saudara, apakah waktu topannya sungguhan datang, engkau tetap cinta enggak? Engkau tetap setia enggak? Waktu Tuhan enggak jawab doa saudara dan saya, bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan, bukan untuk mempermalukan saudara dan mencelakakan saudara, tapi karena Tuhan percaya dengan Ayub. Dia banggakan Ayub, ini loh anakku yang saleh.
Dan iblis katakan, iya kau pagari dia. Coba anaknya habis, coba hartanya habis, coba kesehatannya. Dia akan mengutuki engkau. Tapi apa yang dikatakan Ayub 2 ayat 10? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, hari-hari ini cermin hati kita akan membuat saudara dan saya secara batiniah semakin dilayakkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Waktu saudara dan saya semakin berkenan dan dilayakkan di hadapan Tuhan, maka pasti ada perubahan dalam kehidupan saudara. Waktu ada perubahan, saudara boleh menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka terpancar kehidupan. Saudara mengerti Amsal 27 ayat 17 yang berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Waktu engkau ada di masa-masa kenapa orang ini kok jahat dengan saya, kok tega dengan saya, sebenarnya kita tahu bahwa cermin hati kita sedang berkata, besi sedang menajamkan besi anakku, dan manusia sedang menajamkan sesamanya. Waktu saudara dan saya ada di posisi-posisi yang kayaknya kita menerima ketidakadilan, justru saat itu Tuhan sedang berkata dalam 1 Tesalonika, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, jangan padamkan roh, jangan balas jahat dengan jahat, tapi balas dengan kebaikan. Justru saat itu firman yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang diinginkan Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebenarnya cermin hati ini membuat saudara dan saya tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu karena Tuhan tak percaya kepada saudara dan saya, dan Dia mau melatih saudara dan saya semakin hari semakin mencerminkan Kristus dalam kehidupan nyata kita. Lewat apa cermin hatinya? Lewat dua hal. Yang pertama perkataan, yang kedua lewat tindakan atau perbuatan. Orang akan bisa baca lewat perbuatan saudara. Orang akan bisa baca lewat perkataan saudara. Apakah perkataanmu dan perbuatanmu boleh memberkati orang lain dan jadi berkat? Saya percaya hari ini, mari introspeksi diri kita. Biarlah komunikasi dengan Tuhan semakin hari semakin manis. Cermin hati kita semakin hari semakin hari semakin kinclong untuk memperlihatkan ini loh nak yang perlu diperbaiki. Ya, saudara, di depan saya ada monitor. Monitor ini bisa saya pakai untuk cermin. Saya tahu nih mungkin poni saya agak ke depan, gitu ya. Saya tahu mungkin ini saya kurang ke atas dikit. Saya bisa bercermin karena ada monitor di depan. Ya. Tahukah firman itu akan membuat kita ini bercermin. Oh iya, kenapa Tuhan izinkan begini dan aku akhirnya gak jaga hati. Kenapa kok gak jaga hati? Air keruh yang keluar. Waktu saudara sadar, iya ya, air keruh yang keluar. Apa yang tindakan kita? Ama kemarin ngajarin tindakan kita kalau kita sadar perbuatan kita salah. Minta ampun. Tuhan ampuni saya.
Mungkin hari ini saya tidak jadi berkat lewat perkataan saya, tapi saya mau perbaiki. Minta maaf. Sorry ya, tadi mungkin kata-kataku kayak air keruh. Aku perbaiki. Saudara, bersyukurlah kalau kita bisa introspeksi diri. Sulit, saudara. Tidak mudah untuk kita punya kesadaran untuk memperbaiki hati dan introspeksi. Tapi ketika saudara pakai cermin firman dan mau introspeksi setiap hari, maka dikatakan, maka firman itu semakin hari semakin hidup dalam hidup nyata kita. Hari ini biarlah cermin hati saudara menuntun saudara, dan ada buah yang tetap, ada buah yang manis yang orang lain boleh lihat lewat kehidupan saudara. Saya tutup dengan satu ayat, Matius 5 ayatnya yang ke-16. Ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang Kristus, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terangmu, bukanmu besar loh, tapi mu kecil. Artinya saudara dan saya jadi terang. Melalui apa? Perkataan dan perbuatan. Hari ini resapi firman ini saudara. Cek, recheck. Apa ya yang bikin saya ini selalu mengeluarkan air yang keruh? Apakah luka batin saya yang belum beres? Apakah ego saya yang menjadikan penghalang komunikasi? Apakah itu kesalahan saya di masa lalu, sehingga saya tidak berani untuk berkata-kata di hadapan banyak orang? Hari ini mari datang kepada Tuhan, minta Tuhan, biarlah Engkau pegang tanganku, tuntun langkahku, supaya aku on the track dalam rencana Tuhan. Tegur aku ketika aku salah, ingatkan aku, dan aku tahu bahwa Tuhan mengasihi aku. Firman Tuhan berkata, hendaklah terang saudara dan saya bercahaya, dan orang lain boleh melihat perbuatan yang baik dalam hidup saudara dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri dimanapun kita berada. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
ulangi di bagian ini. Ku persembahkan Tuhan. Ku persembahkan. Amin. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman hari ini. Kau bicara banyak mengenai cermin hati. Biarlah kami bercermin kepada firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saudaraku, karena dari situ terpancar kehidupan. Melalui perkataan saudara dan saya, melalui perbuatan saudara dan saya, maka cermin hati itu terlihat bagi semua orang di sekitar kita. Biarlah ketika kita berkata-kata, bukan air yang keruh yang keluar, tapi air yang jernih. Karena Tuhan berkata, hati manusia memancarkan manusia itu sendiri. Kualitas hati saudara dan saya dipancarkan melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan orang lain bisa menilai, bisa merasakan setiap buah yang keluar dari cermin hati kita. Biarlah hari ini ketika kita melakukan banyak kesalahan dan ternyata cermin hati kita boleh terlihat kurang baik di depan orang-orang banyak, kita mau memperbaiki. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya, bentuk saya, kasih saya kesempatan demi kesempatan, pegang tangan saya, tuntun langkah saya untuk memperbaiki. Baik itu yang keluar dari perkataan saya juga perbuatan saya. Biarlah mulai hari ini Engkau bentuk aku seperti Engkau membentuk bejana. Dan biarlah bejana ini semakin hari semakin berkenan dan indah di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang terjadi di masa yang silam kami tidak bisa kembali ke masa itu. Tapi kami tahu ketika kami sudah melepaskan yang namanya masa lalu kami, maka Tuhan kami tetap punya masa depan. Engkau berkata masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Dan Engkau yang memegang setiap kami. Tuhan, mampukan kami melakukan firman. Dan biarlah firman menjadi cermin di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Dan biarlah orang boleh melihat terang kami bercahaya di depan setiap orang, menjadi garam dan menjadi terang, menjadi manfaat dan menjadi berkat. Dan orang bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami, perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan ini semua di dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jangan pernah tinggalkan kami. Bentuk kami sesuai rencana-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang mau, yang percaya, bersama-sama saya katakan amin. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang cermin hati. Biarlah kita senantiasa semuanya boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kesempatan malam hari ini Bapak Ibu kita juga diberikan untuk kita memberikan persembahan kita demi pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar semua boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Mari satukan hati kembali untuk kita berdoa buat persembahan kita malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini. Kalau kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di kota kami, khususnya di gereja kami Betani Banjarmasin malam hari ini. Biarlah kami mau memberikan dengan sukacita karena kami tahu Tuhan Yesus sudah memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami siap memberikan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi Bapak Ibu, di layar laptop ataupun handphone, ada barcode QRIS yang sudah disediakan oleh gereja, yang Bapak Ibu boleh berikan persembahan melalui aplikasi yang sudah disediakan seperti Dana, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu belum bisa menggunakan aplikasi tersebut, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Betani Banjarmasin. Persembahan apapun itu Bapak Ibu, baik perpuluhan, kolekta, dan lain-lain ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur buat malam hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, mari siapkan hati kita lebih lagi. Kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu boleh memberikan persembahan sebentar. Silakan. Kalau boleh saya ajak semua Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita malam hari ini. Bersamamu Bapa, kami serahkan kepada hamba-Nya. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Bersyukur buat penyertaan Tuhan dari awal ibadah doa malam hingga berakhirnya ibadah ini. Kami percaya setiap firman yang kami dengarkan tertabur dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk segenap hati kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah setiap umat-Mu dimanapun berada malam ini, yang sakit kami percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Dengan kuasa darah Yesus menjamah setiap sakit penyakit kami. Yang letih lesu berbeban berat, kami tahu lewat hadirat Tuhan Engkau membuat kami menjadi kuat kembali untuk kami boleh bangkit Tuhan, dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan terus dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima segala berkat yang terbaik, berkat yang berasal daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya memberkati kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama